Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Lampung 24 Jam. Kami akan menyajikan informasi seputar daerah di Lampung. Dan inilah tayangan yang sudah kami rangkum dalam Lampung 24 Jam. Toget dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung tergenang ASDP bungkam. Toget dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan tergenang air pada Sabtu 2 Maret 2024. Menurut informasi, ketinggian air yang menggenangi toget dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan itu selutut orang dewasa. Kejadian air yang menggenangi toget dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan terjadi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat saat hujan deras. Namun sampai saat ini pihak PT ASDP Indonesia Ferry Persero cabang Bakauheni tidak memberikan keterangan terkait hal itu. Menurut salah satu warga, Perdana mengatakan banjir terjadi pada sore hari. Ia mengatakan banjir terjadi hingga 2 jam. Ia juga mengatakan banjir terjadi di toget tidak sampai ke anjungan Mall Dermaga Eksekutif. Senada dengan warga tersebut, Kepala KSKP Bakauheni AKP Firman Widya Putra membenarkan adanya air yang tergenang. Firman mengatakan air yang tergenang itu terjadi di tol gate atau pintu masuk dermaga eksekutif. Firman mengatakan genangan air tersebut terjadi pada sore hari. Pihaknya akan terjun langsung ke lokasi untuk memastikan apakah genangan airnya kembali lagi dan memastikan arus lalu lintas di dermaga. Sedan Accord seruduk Supra di Bandar Lampung, 1 tewas dan 4 orang luka-luka. Penumpang Honda Accord putih berplat BS 1170 ALD FR tewas di tempat usai kecelakaan lalu lintas menabrak motor Supra. Korban meninggal di lokasi kejadian yakni di Jalan Teguh Umar, Kecamatan Kedatan, Kota Bandar Lampung pada Minggu 3 Maret 2024 pukul 1:15 waktu Indonesia Barat. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung Kompol Ikhwan Syukri mengonfirmasi peristiwa kecelakaan tersebut. Mobil sedan Accord yang dikendarai SDN diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Sang pengemudi DNS juga tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak pengendara motor Honda Supra yang berada di depannya. Kemudian pengemudi mobil lepas kendali ke kanan jalan naik ke median tengah jalan. Ratusan rumah di Desa Bunut Wairatai Pesawaran Lampung terendam banjir. Ratusan rumah di Desa Bunut, Kecamatan Wairatai Pesawaran Lampung terendam banjir sejak Sabtu 2 Maret 2024 sore. Kejadian tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Desa Bunut Wairatai Pesawaran Lampung, Bayu Piska Mahendra. Dikatakannya selain merendam ratusan rumah milik warga, kantor UPTD Pertanian yang terletak di desa itu juga ikut terendam banjir saat banjir genangi Desa Bunut Wairatai tersebut. Ada 6 dusun di Desa Bunut yang terdampak banjir. 6 dusun yang terendam itu adalah Dusun Cengkuang, Dusun Bayam, Dusun Bunut Pasar sebanyak 8 unit rumah, Dusun Bunut Tengah 20 rumah, Dusun Sinar Banten 30 rumah, dan Dusun Hayam sebanyak 76 rumah. Bayu menerangkan banjir disebabkan dari jebolnya tanggul Sungai Buai Cengkuang sehingga mengakibatkan luapan air tidak tertampung. Dia menyebut air meluap ke rumah warga yang berada di 6 dusun di Desa Bunut. Ketinggian air yang mengenang mencapai 30 hingga 100 cm. Nikmati sajian panorama alam Lampung Barat di wisata Bukit Embun. Kabupaten Lampung Barat yang berada di Provinsi Lampung terkenal dengan destinasi wisata yang menonjolkan keindahan alamnya. Wisata yang menyajikan keindahan negeri di atas awan merupakan salah satu destinasi primadona di Lampung Barat. Tak hanya anak muda, destinasi wisata unggulan Lampung Barat itu mampu menarik semua kalangan yang memang menyukai keindahan alam. Wisata Bukit Embun yang ada di Pekon Sedampah, Kecamatan Balik Bukit, menjadi pendatang baru sebagai destinasi wisata negeri di atas awan. Pengelola wisata Bukit Embun, Yogi, mengatakan dibangunnya tempat wisata itu atas dasar hobinya dalam berkemah.
Wisata camping ground atau bumi perkemahan tersebut diketahui sudah mulai dibuka sejak awal tahun 2024 ini. Perjalanan menuju wisata yang membuka setiap hari 24 jam ini terbilang mudah. Jika dalam kondisi prima, pengunjung dapat menggunakan motor maupun mobil. Kotak amal Masjid Demak di Desa Simpang Besuji dibobol maling. Kotak amal di Masjid Demak, Desa Simpang Besuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Besuji dibobol pencuri pada Jumat 1 Maret 2024, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut dibenarkan warga sekitar bernama Dedi pada Minggu 3 Maret 2024. Menurut Dedi, kotak amal yang dibobol pelaku berada di samping masjid, dekat tempat wudhu para jamaah masjid. Dedi pun menyebut aksi pelaku mencuri uang infak di kotak amal itu juga terpantau CCTV masjid. Bahkan, ungkapnya rekaman CCTV aksi pencurian itu telah disebarnya di medsos. Ia pun berharap ada yang mengetahui keberadaan pelaku yang nekat mencuri uang infak di kotak amal masjid. Saat ditanya jumlah uang infak yang hilang dicuri, Dedi mengaku tidak mengetahuinya. Namun Dedi sangat menyayangkan aksi pencurian yang terjadi di Masjid Demak. Ustadz Ponpes Darussalam Lampung beberkan tips untuk caleg terindikasi depresi. Ustadz Pondok Pesantren Darussalam Natar Lampung Selatan, yakni Yundi Alifiatul Amin, membeberkan tips bagi caleg terindikasi depresi atau stres karena gagal terpilih di Pileg 2024. Menurutnya ada beberapa hal yang harus dilakukan bagi para caleg yang belum meraih kursi dan terindikasi depresi. Selain itu, kata dia, bagi caleg yang belum bisa menerima kekalahan harus mengingat Tuhan dengan cara beribadah dan melakukan refreshing atau jalan-jalan agar sedikit melupakan kontestasi pemilu. Selain itu, kata dia, peran keluarga sangat diperlukan untuk mendampingi dan memberikan masukan bagi caleg yang gagal. Disinggung terkait caleg 2024 yang konsultasi kepada dirinya pasca pemilu, ia mengatakan belum ada. Dituduh terima 530 juta rupiah dari caleg, Komisioner KPU Bandar Lampung Ferry Triatmojo buka suara. Komisioner KPU Bandar Lampung Ferry Triatmojo akhirnya buka suara terkait tuduhan menerima uang 530 juta rupiah dari caleg DPRD Bandar Lampung Erwin Nasution untuk membantu meloloskan mendapatkan kursi legislatif. Mengenai hal tersebut, Ferry mengatakan memohon maaf atas isu yang negatif yang dilayangkan kepadanya dan lembaga tempatnya bekerja. Dia pun mengaku baru buka suara lantaran belakangan disibukkan dengan kegiatan terkait dengan divisi yang ditanganinya, yakni teknis penyelenggaraan pemilu. Terkait dengan isu yang dituduhkan, Ferry mengaku sudah melakukan klarifikasi di KPU Provinsi. Ferry pun membantah bahwa ia menerima uang 530 juta rupiah dari Erwin Nasution. Terkait pertemuan dengan Erwin, Ferry mengaku tak pernah bertemu dengan Ferry selain di kantor KPU. Lampung Utara berangkatkan 485 jamaah haji tahun ini. Pada tahun 2024 ini, Kabupaten Lampung Utara akan memberangkatkan jamaah haji sebanyak 485 jamaah. Hal ini diungkapkan Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Lampung Utara Feriza Agung pada Minggu 3 Maret 2024. Ia menyebutkan sebelumnya Kabupaten Lampung Utara mendapatkan kuota jamaah haji sekitar 650 orang. Ia menjelaskan jika kemungkinan Kabupaten Lampung Utara akan mendapatkan 1 kloter lebih. Ia berharap agar para calon jamaah haji dapat menjaga kesehatan sebelum pemberangkatan. Sebelumnya sebanyak 406 calon jamaah haji pada tahun 1445 Hijriah atau 2024 di Kabupaten Lampung Utara sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Jumlah tersebut dari jumlah estimasi keberangkatan, yakni 485 jamaah atau 83,71%.
Drag Race IMI Lampung berakhir Civic Garage juarai umum. Drag Race yang digelar Ikatan Motor Indonesia Lampung di Desa Sababalau, Kecamatan Tanjung Bintang selesai diperlombakan semua kategori pada Sabtu 2 Maret 2024. Untuk Drag Race IMI Lampung di Desa Sababalau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan ini, Civic Garage Lampung keluar sebagai juara umum. IMI Lampung menggelar event Drag Race Drag Bike di Desa Sababalau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada Sabtu dan Minggu 2 dan 3 Maret 2024. Pada hari pertama event Drag Race di Sababalau tersebut, yang diperlombakan duluan adalah drag race atau balap mobil. Ratusan pembalap dari puluhan bengkel yang ada di Lampung dan luar Lampung unjuk gigi dalam perlombaan yang memperlombakan 16 kelas yang digelar di Desa Sababalau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan.